sama kita, aku Rika. Aku Maisy, adik paling cantik. Hari ini kita nggak kelupaan buat ngenalin diri. Untungnya masih ingat ya. Iya, nggak Masih kayak ingat. konten pertama kita. Dan posisi kita juga udah berbeda, lagi nggak tiduran. Ya, semoga ini posisinya Lebih nyaman ya dilihat, lebih enak dilihat. So, hari ini tema kita itu untuk ngomongin tentang masa pandemi COVID-19 yang ngaruh di kita berdua. So, hari ini siapa mau mulai duluan? Gue Dirimu duluan. dulu deh. Karena kenapa cerita dia akan lebih seru, guys. Kayak many people will be like have same impact with her maybe. So ya, jadi gue mulai aja pandemi kayaknya gue tuh mulai di kalau gue nggak salah ingat tuh di sekitar tanggal 14 Maret itu tanggal terakhir gue masuk kantor. 14 atau 13 gitu. Hari terakhir gue masuk kantor. Bahkan seminggu sebelum gue masuk kantor, seminggu sebelum hari terakhir masuk kantor, gue tuh sakit. Jadi gue emang udah nggak masuk seminggu. Gue masuk di tanggal 13. Terus habis itu tanggal 14 udah working from home semua. Pas di kantor gue. Jadi ada kebijakan memang kita lebih concern ke COVID ini. Jadi dan gue basically di bidang IT. Jadi ya IT cuy, bukan main. di bidang IT bukan ya gue lulusan IT tapi ya gitulah. Bukan bergerak di bidang coding sekarang. Ya jadi gitu. Jadi kan kalau IT kan working from home not a big issue lah gitu kan. Jadi gue sekarang sampai sekarang pun sampai kita new normal gue masih kerja di rumah. Sesuai yang gue ceritain sebelumnya yang kayak gue suka digangguin lagi meeting di kamar. Terus habis itu suka diganggu sama dia dan ponakan gue. Gitu. Nah, cerita dikit. Jadi saat ini gue masih working from home. Ya yang beda dari COVID ini sebenarnya gue working from home. Selama 4 bulan terakhir gue baru 1 kali pacaran. Hampir 5 bulan kayaknya deh. Oh iya 5 bulan ya. 5 bulan. Berarti selama 5 bulan terakhir dari gue working from home itu gue baru 1 kali pacaran. Luar biasa. Baru 2 kali keluar. Itu mungkin itu apa ya, basic information tentang COVID update dari gue kali ya. Gue masih working from home juga sih. Gimana Rika? Ya sama sih. Kalau gue sih lebih tepatnya bukan working from home ya. Karena emang sebelumnya itu gue pernah kerja kantoran sebagai accounting staff. Tapi entah gue on atau gimana kali ya, nggak ngerti. Dapat hidayah dari mana? Bulan akhir Februari 2020 gue keluar kerja, resign. Have a big apa ya, decision there, right? Yes. Benar-benar keputusan yang sebenarnya udah nggak pengen kerja kantoran karena udah nggak sanggup, badan makin tua kan, ya kan? Karena gue punya 2 job. Yang pertama gue dulu sempat kerja sebagai kantoran accounting staff dan satu lagi sebagai freelancer instructor. Nah akhirnya karena seiring berjalannya waktu, umur sudah bertambah tua dan udah nggak bisa ngejar dua-duanya lagi, ya jadi gue harus milih salah satu dan akhirnya gue memilih untuk kerja sebagai instructor. Dan sampai sekarang tuh itu tuh masih freelance yang nggak tetap gitu kan. Lu bisa ada kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang bisa dapat dikit. Nah bodohnya gue waktu itu keluarnya tuh bulan Februari 2020. Dan waktu pertama kali isu buat PSBB bener-bener di lockdown, bukan lockdown sih itu sebenarnya ya. Iya, tapi kayak close semua tempat gitu. Semuanya ditutup. Gue itu kerja sebagai instructor freelance, kerja pagi sore setiap hari sampai dari Senin sampai Minggu tuh ya.
pagi sore cuma sampai tanggal 16 Maret guys. Bayangkan, jadi dari gua Februari gua keluar, tanggal 1 Maret gua kerja sebagai instruktur, benar-benar full time gua sebagai instruktur 1 Maret sampai tanggal 16 Maret dong. Habis itu sisanya diem doang di rumah, yang nggak tahu mau ngapain, bener-bener sampai sekarang pun masih ada yang beberapa dibuka, ada beberapa yang ditutup ya. Jadi belum bisa ngajar sepenuhnya. So kenapa ini gue pusingin? Pasti kalian mikir kenapa pusing banget sih kalau misalnya di rumah doang gitu kan ya. Kalau misalnya di rumah doang gak ada pengeluaran ya nggak masalah gitu kan. Masalahnya gue ini punya pengeluaran yang cukup gede sebulannya. Jadi yang bisa kalian bisa diiniin cicilan aku lah. Aku ada cicilan yang masa depan lah, ya cicilan masa depan yang harus aku keluarin tiap bulan, tapi aku nggak ada berpenghasilan sama sekali selama 5 bulan ini. 4 bulan kemarin ya, 4 bulan kemarin. Sekarang makanya dia apa ternyata 5 bulan karena karena dia tahu pemasukannya tuh udah berapa bulan gak masuk gitu kan. Itu bener-bener yang bikin pusing banget, harus nyari aduh gimana nih caranya nih biar gue walaupun sebenarnya masih ada, cuman tetap harus mikirin ke depannya tuh gimana biar tetap bisa bayar cicilan. Yang gue pusingin selama covid ini, selama masa pandemi ini, yang gue pusingin cuman bayar cicilan guys. Bener-bener cuman pusingin bayar cicilan, gimana caranya gue bisa dapetin duit biar bisa bayar cicilan. Itu cuma satu doang guys. Hidup gue kayaknya cuma buat bayar cicilan selama pandemi, beneran. Jajan gue nggak bisa, mau bayar bensin udah susah banget. Terus kalau sekarang udah mulai agak lebih lebih lancar ya, karena udah mulai ada penghasilan lah, gimana caranya gitu. Oke, nanti kita cerita Cerita gue apa nih? nyebelin ya. kayak Nyetop loh guys, nyetop, ini bener-bener stop. maksud gue nanti kita cerita detailnya tuh after kayak udah panas banget di belakang, baru kita cerita detailnya ya nggak sih? Iya sih, bener kan? bener sih. Lu mau cerita detailnya kan? Nanti abis ini Rika bakal cerita journey-nya dia. Jadi hari Tolong ini ya panggil saya kakak. Oke, Ceh. Jadi hari gue BTW ya, gue berapa tahun ya beberapa puluh tahun gue hidup, gue jarang banget panggil dia Ceh, kecuali gue lagi ada maunya. Nggak pernah kalau kayak kadang-kadang tuh otak gue lagi nggak sinkron gitu, gue panggil lu Ceh. Pas lagi otaknya sengkle aja guys, berarti guys baru Iya. dia panggil gue Cece. Coba Bener. bayangin guys. Nah ini jadi gue nggak tahu ya, gue berasa kayaknya kalau buat cerita journey-nya dia tuh akan panjang banget. Yes. Bener kan? Kita akan sebenarnya di mungkin di podcast hari ini, di podcast atau cerita hari ini kali ya, kita cuma mau ngasih kayak gambaran gambaran besar tentang dampak COVID sebenarnya. Tapi kalau mungkin kalian butuh atau mau tahu nih cerita journey-nya yang lengkap gitu dari Rika, mungkin bisa nanti dia akan kasih kayak detail painful of Painful of bayar cicilan. Buat kalian yang punya cicilan dan cicilan itu berat, kita punya keadaan yang sama. Tapi kalau gue pribadi ya, gue melihat ya sebenarnya emang a big decision for her to quit the job sebenarnya. Cuman emang not in the right time aja. Yes, sebenarnya gitu. Karena udah diperhitungkan pasti gitu maksudnya. Jadi jangan dihujat juga. Yes, jangan guys. Iya, jangan dihujat. Nah, gue mau cerita juga nih. Nanti mungkin Rika bisa tambahin juga sih. Gue mau cerita jadinya. Lu mau lanjutin dulu nggak? Enggak, ibu aja nggak apa-apa. Oh, sedih ya? Sedih Maaf nanti ya. saya nangis. Gue takutnya nanti sedih karena tadi sudah mulai dalam gitu. Nanti kalau misalkan kalian mau cerita mungkin lebih baik tuh nggak ada gua gitu. Bener gak sih? Ntar kenapa bu? Takut ikutan nangis gitu bu? Takut ikut sedih kali ya. Jadi nanti gue nonton di podcast atau video lu sendiri Ya. kalau ada yang minta.
atau kalau lu mau bikin Yes, betul. gitu kali ya. Terus lanjut. Jadi kalau gue cerita gue update covid gue. Maaf ya, kayak gue cerewet banget ya ternyata ya. Kan emang. Update covid gue, ya gue working from home. Terus selang kayaknya berapa minggu deh, kayak gue sibuk 2 bulan terakhir ya, apa 3 bulan terakhir ya. Enggak, kayaknya dari awal udah sibuk dah, Bu. Gue masuk kan Maret, April baru masuk kayaknya. Oh iya, jadi gini, gue working from home itu dari pertengahan Maret itu gue masih kerjain kayak as usual. Tapi emang gue sebenarnya udah punya, jatuhnya kan setiap kita dari kalau di kantor gue sebenarnya dari awal tahun itu kita akan bikin KPI. Tahun ini kita mau ngapain gitu kan. Jadi emang Bu, KPI itu apa ya, Bu? Aduh, gue lupa kepanjangannya. Aku pun nggak tahu loh guys, KPI itu apa guys. KPI itu kayak apa yang target yang harus dikerjain. Gue lupa kepanjangannya sebenarnya. Mungkin nanti kalau dia mau ngeditin, gue cariin di Google, nanti ditulis di bawah KPI apa. Guys, ini kerjaannya dia loh guys, dan dia nggak tahu. Tolong ya, atasannya ntar tag. Aku kenal loh guys atasannya dia. Oh iya, gue cerita dikit ya karena ini ya, karena lagi kena. Jadi atasan gue itu apa namanya? Dia instrukturnya atasan gue gitu. Dia nge-gym di tempat dia gitu. Jadi lucu deh. Jadi dan dia selalu bilang kayak, ih gue kalau lihat lu cici lu nge-gym gitu kayak ngeliat lu di depan gitu, katanya mirip banget. Padahal gue merasa nggak mirip. Tapi hari ini rambut lu udah pendek. Iya, jadi nggak mirip ya. Buat thumbnail. Narsis ya guys, narsis emang. Nah, jadi oh ya, tadi balik lagi. Gue jadi sekarang kerja terus dari pertengahan Maret. Tiba-tiba gue dapet tawaran, a new opportunity for me to get a new job lah, kerjaan baru sesuai dengan KPI gue juga. Jadi sesuai dengan target yang emang harus gue capai gitu. Tapi ternyata tidak disangka-sangka pekerjaannya tuh sangat-sangat lebih besar daripada yang gue perkirain. Dan menurut gue untuk saat itu porsi gue itu gue belum sanggup untuk menyelesaikannya. Jadi tiba-tiba kayaknya semua orang rumah gue udah tahu nih, gue selama kerja di rumah ya kerjanya tuh kayak kerja terus gitu ya nggak sih? Stop guys, bayangin aja dari biasa dia kerja kalau ke kantor masuk jam 9 ya, paling berangkat dari jam rumah jam 7 lah ya. Jam 7 dia bisa kerja sampai jam 7 malam lagi kan ya, paling nyampe rumah jam 8 jam 9 ya sebenarnya sih sama sih. Cuman kalau misalnya dia di WFH benar-benar dari dia mulai jam 9 nonstop terus sampai jam 8 gitu guys, itu full kerja tanpa perjalanan. Iya. Dan gue makan siangnya cuma setengah jam, kadang kalau buru-buru 15 menit. Saking sibuknya, entah karena emang lagi hectic day atau emang karena WFH jadi lebih ribet, gue nggak ngerti itu kenapa. Karena emang pas gue lagi masuk ke kamar nih, pasti selalu lagi meeting. Jadi selama gue lagi WFH, karena gue nggak ngapa-ngapain, ya udah kerjaan gue cuma dengerin dia lagi meeting. dari pagi sampai malam itu cuma ngedengerin dia ngoceh. Bukan ngoceh sih, kadang-kadang dia juga cuma dengerin doang orang lagi meeting gitu. Cuman tetap aja ngedengerin orang meeting gitu kan. Apalagi kadang-kadang kan ya guys, dia meetingnya itu pakai bahasa Inggris kadang-kadang kan ya guys ya. Kadang-kadang ini bahasa Inggrisnya tuh ya gitu. Apa? Ya gitu. Jelek? Aneh? Nggak jelas aja gitu kadang-kadang. Ya emang kan gue masih belajar ya. Even lu denger sekarang ya, orang-orang di kantor gue udah bilang gue improve. Nah, like ya menurut gue ya ini secara garis besar aja ya gue update COVID ya. Ya pekerjaan memang lebih banyak, dan kalau di luar dari pekerjaan yang lebih banyak sebenarnya cara berkomunikasi akan lebih susah sih buat gue untuk di COVID ini. Karena lu mau ngobrol doang nih, kayak nanya, "Kak, hari ini gimana cara ngerjainnya ya?" gitu kan. Itu padahal lu cuma butuh 5 menit nengok kanan doang dan lu kasih tanya gitu kan. Dengan ini work from home, gue harus set time buat ngobrol sama orang yang gue mau itu selama 30 menit. Karena akan lebih susah, kayak lu ada masalah koneksi lah, terus harus
harus kasih lihat datanya. Kadang-kadang kan orang kalau misalkan tatap muka sama enggak kan lebih beda. Lebih cepet tatap muka sih, cuman ya gitulah ya, namanya juga lagi masa transisi COVID kan, jadi ya ada plus minusnya. Minusnya apa, kayak tadi aku bilang itu pusing bayar cicilan, apalagi ya pokoknya kalian kalau misalnya lagi bayar cicilan terus lagi nggak ada kerjaan, posisinya sama kayak aku, pasti ngerasain deh kayak gimana pusingnya memutar otak untuk mendapatkan pendapatan untuk membayar cicilan, hidup untuk cicilan. Nah, gimana caranya melepas dari, kalau tadi kan seperti bilang sekarang tuh lebih apa ya, lebih lumayan, udah lebih lega gitu kan daripada dulu kan. Kenapa sih gitu? Mungkin teman-teman mau tahu, ceritain dikit aja. Ceritain dikit ya. Aku selama COVID itu kayak coba-coba belajar masak. Itu aku boro-boro nyentuh dapur. Seumur-umur baru kali ini dong sering ke dapur. Jadi aku belajar masak sendiri, nyoba-nyoba bikin cake, bikin cookies dulu ya, bikin apalah makanan, segala macam bentuk makanan. Dan itu aku bikin cake gagal, tanya dia. Itu di kulkas cake-nya nggak pernah dimakan guys, nggak pernah disentuh sama sekali, sampai kering. Jadi gagal. Cookies sama, itu sempat berhasil sih sekali sih, cuman itu besoknya melempem. Yes. Jadi rasanya enak pas masih panas, tapi besoknya melempem kan. Kalian kalau makan kan nggak mungkin makan semua kan. Terus akhirnya aku menyambah persnekan, ya kan, makanan-makanan kayak gorengan gitu. Nah itu aku dapet hidayah bisa belajar masak itu pertama dari masa COVID ini. Aku positifnya itu sih, aku bisa belajar masak, terus jadi bisa lebih dekat juga sama mama. Ya itu sih, jadi positif. Dan aku juga ngeberaniin buat jualan. Aku tuh jujur ya, aku tuh orangnya tuh nggak berani untuk stand out di dunia. Pokoknya bukan di dunia sih, maksudnya di sosial media. Iya, di sosial media kayak ya kalau postingnya ya standar aja gitu kan. Ya mulai sekarang udah harus belajar bikin masakan, bikin bikin sosial medianya aktif apa gimana gitu kan, kontennya. Itu sih yang bikin, itu bukan negatif sih menurutku ya, jadi bisa bikin positif juga buat aku. Banyak banget belajar karena COVID ini, banyak banget belajar. Jadi bukan hidupnya tuh juga cuman bukan kerja kantor, pulang, makan, mandi, tidur, flat kan ya, flat ya kan. Enggak loh, itu enggak, aku enggak ngeledek orang ya. Iya, tapi semua orang punya kesenangannya masing-masing gitu. Jadi aku enggak lo kerja kantoran flat gitu kan, enggak juga, karena ada beberapa orang yang emang senengnya kerjanya kerja kantoran, passionate gitu kan. Passionate to doing. Ya intinya sih passion kita mau ngapain sih. Emang dia dari awal tuh untuk memilih untuk freelance tanpa diatur orang lain gitu kan. Yes. Karena kita beda apa ya, beda kesukaan juga, beda ya. Personality. Jadi tapi kalau misalkan kita tadi kan ngomongin COVID update kan, kita jadi nggak cuma ngomongin kayak kita ngapain aja sih sebenarnya. Tadi sesuai dari topik yang Rika bilang, Cece Rika bilang, saya akan biasakan guys untuk podcast ini, untuk konten ini, saya akan usahakan selama konten ya ngomong Cece Rika gitu. Mungkin muka gue akan terlihat lebih muda gitu kan. Gua aminin, amin. Nah, jadi tadi ya sebenarnya banyak hal yang positif gitu dari COVID ini. Kayak contohnya dia tadi kan dia udah kasih tahu juga kayak banyak skill yang ternyata dia tuh dulu nggak tahu gitu. Ternyata dia bisa melakukan, kayak ternyata masakannya dia tuh enak banget gitu maksudnya. Terus, Ibu, iklan ya, Bu? kalian beli nih ya, namanya apa? Dapur Mak Lili. Nah, kalian Cobain cek Instagram, ntar ada di bawah.
Kalau nggak di bawah, aku tulis di kolom Description komentar, description box. Terus habis itu apa ya? Oh ya, tadi kan gue bilang gue dapet new opportunity yang sebenarnya gue juga rasa sih, gue pribadi ya gue rasa sih gue harusnya nggak sanggup gitu. Ternyata gue bisa gitu, dan akhirnya karena kepepet dan jadinya di COVID ini kan gue kerja di rumah sendiri ya, gue mau curhat gue nggak bisa curhat tiap hari Kasian juga sama banget bos ibu ya. gue gitu kan, Kasian gue ya. mau komplain juga nggak bisa gitu. Iya kasihan. Mengasihani diri sendiri. Akhirnya ya udah gue maksudnya akhirnya, tapi karena itu gue berusaha sekuat tenaga untuk survive gitu. Akhirnya semua skill set gue tuh kayak upgrade kayak faster. Bahkan mungkin lu jatuhnya ya lu bisa kerja bisa upgrade kayak gitu tuh harusnya ya mungkin 6 bulan gitu, gue upgrade dalam 3 bulan. Yes. Luar biasa. Termasuk tau nggak, gue juga kaget ternyata kemarin nyokap gue bilang kayak bokap gue kayaknya, kalau gue kadang-kadang kan masih meeting sampai malam ya, bokap gue kaget pernah maksudnya kayak proud gitu, kayak bangga gitu anaknya tuh bisa meeting ngomong bahasa Inggris full gitu maksudnya. Walaupun kalau misalnya bokap ngerti juga, ini anak ngomong apa sih? Kayak kok lu ngomongnya nggak nyambung ya. Itu aja kali ya hari ini, today. Is there anything else, boss? Kayaknya udah nggak ada deh. So don't forget to Subscribe, like, comment, and share. dah. Bye.